Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita kali ini membuat objek 3 dimensi lebih interaktif di virtual reality. Selama 10-15 menit ke depan, kita akan membuat konfigurasi bagaimana agar user bisa berjalan, berinteraksi, menyentuh tombol. Jangan lupa kerjakan pretest awal ini agar lebih paham. Untuk membuat VR atau virtual reality lebih interaktif, kita harus menggunakan source code. Nah, ada beberapa source code sederhana yang nantinya akan kita coba praktikan. Ya, contoh ya, di sini kita akan menggunakan source code yang berkaitan dengan user bisa berjalan. Ya, dia bisa berjalan ke kanan, ke kiri, ke depan, dan arah dari sudut pandang user itu dikategorikan sebagai lingkaran, di mana lingkaran itu bisa sebagai mata user. Ya, dia bisa memandang ke bawah, ke atas, ke kanan, ke kiri. Nah, itu perlu adanya source code yang perlu ditambahkan dalam sisap yang ada di Unity. Nah, selanjutnya kita juga akan menambahkan berbagai source code yang berkaitan dengan menampilkan tombol agar bisa berfungsi. Ketika dia mengarahkan lingkaran atau matanya ke arah tombol, maka tombol akan mengeluarkan informasi. Nah, itu juga perlu kita tambahkan source code. Nah, untuk kegiatan tersebut, nanti kita coba mempraktekkan pada tampilan monitor berikut ini. Hari ini kita akan membahas gaze ya. Nah, gaze adalah informasi yang bisa kita lihat dengan menyentuh tombol atau button. Untuk membuat gaze, pertama kita akan membuat objek UI ya, pada UI di hierarki. Lalu kita pilih panel. Nah, di panel ini ada kanvas ya. Ketika kita membuat panel sudah termasuk kita membuat kanvas. Kita lihat di sini ya, ukurannya cukup besar sekali. Kita akan merubah scale-nya. Ya. Tapi sebelum merubah scale-nya, kita harus melihat render mode-nya pada posisi world space. Selanjutnya pada posisi scale, kita kecilkan menjadi 0,01 pada X, 0,01 pada Y, dan 0,01 pada Z. Kita lihat di sini, ya, dia hilang. Ya, sebenarnya posisinya dia jauh pada posisi XY. Kita masukkan ya, positionnya X-nya 0, position Y-nya 0, sehingga dia akan terlihat seperti ini ya. Nah, berikut ini adalah gazenya ya. Nah, kita lihat seperti ini. Kita arahkan dia ke depan, lalu kita naikkan ke atas ya di sini. Nah, ya. Lalu kita geser. Nah, berikut ini adalah gaze yang sudah kita buat ya. Berikut dengan panelnya ya. Nah, ini kita lihat di sini ada kanvas, ada panel. Nah, selanjutnya kita membuat button tombol pada panel ya. Kita pilih UI, kita pilih button. Ya, selanjutnya pada button ini ada teks ya. Teksnya kita masukkan sebagai button informasi. Nah, masuk ke informasi. Ya, selanjutnya ya, pada button ya kita masukkan ya panel ya. Nah, ini ada panel ya. Nah, di dalam panel ini nanti kita masukkan dia teks. Ya. Nah, ini kita lihat teksnya sudah ada ya. Ya, ini adalah teksnya. Kita geser ya, coba. Oke, ini buttonnya kita geser ya. Iya, ada di tengah. Nah, begitu juga untuk yang teksnya ya.
Kita geser teksnya agak ke tengah. Geser lagi agak ke bawah ya, oke ya. Nah, seperti ini ya. Di dalam teks ini kita berikan informasi ya. Informasi botol medis yang digunakan ya di dalam laboratorium ya. Nah, ini ya. Nah, setelah itu ya pada button, pada teks ya ini sudah kita masukkan informasinya. Ya ukurannya bisa kita kecilkan ya. Nah, misalkan kita masukkan 12 ya seperti ini. Ya, untuk posisi-posisinya dia bisa posisi center tengah ya. Nah, ini bisa kita ketengahkan. Nah, kita lihat ini perubahan-perubahannya dia ada di sini ya, dalam game ini. Nah, setelah itu kita akan masuk ke button ya. Nanti akan kita masukkan script di button ya. Kita masuk ke asset ya, lalu kita create, kita pilih si subscript ya. Di sini kita masukkan namanya Gazelle ya. Nah, Gazelle, di dalam Gazelle kita klik 2 kali ya, sehingga nanti terbuka Visual Studio ya. Nah, di dalam Visual Studio ini kita akan masukkan script. Ini script default dari bawaannya Visual Studio. Kita masukkan script Gazelle. Ya, nah ini ya script Gazelle-nya. Yang paling penting di sini adalah Gazelle time ya, 2 detik. Ya, ini. Kita bisa berubah di sini ya. Selebihnya adalah berkaitan dengan pointer enter, pointer exit ya, dan pointer down ya. Ini kegiatan untuk melakukan penampilan ya dan menghidden ya posisi teks ya ini. Nah, kita save ya. Selanjutnya kita kembali lagi ke Unity, kita akan membuat script teks informasi. Kita pilih create, si subscript, kita masukkan, kita ganti namanya ya, teks informasi. Ya, teks informasi. Teks informasi ya, ini. Teks informasi ya. Kita klik 2 kali ya. Kita tunggu sampai terbuka Visual Studio. Nah, selanjutnya script bawaan dari Visual Studio ya. Kita hapus ya. Lalu kita memasukkan script teks informasi. Nah, ini ya, script teks informasi. Script ini adalah script untuk menampilkan informasi ya ketika tombol button ya atau rectangle pointernya masuk ke dalam tombol dan meninggalkan tombol, dia akan false true. Kalau masuk dia akan true, kalau meninggalkan tombol dia akan false ya. Kita save lalu kita masuk ke Unity kembali. Nah, setelah itu ya di dalam button ya, di dalam button ini kita masukkan script Gazelle. Ya, lalu di teks ya kita masukkan script teks informasi. Nah, di dalam button kita tambahkan komponen event trigger. Ya, pada posisi event trigger kita pilih ya plus di sini ya. Nah, ini ya event trigger ya, event trigger script kita pilih add new event. Kita pilih tipenya pointer enter. Lalu kita klik plus. Nah, di sini non object kita pindahkan button ke non object sehingga dia muncul button di sini. Non function kita ganti menjadi Gazelle pointer enter. Lalu di sini ya kita tambahkan lagi ya
button ke dalam non-object. Now functionnya kita ganti menjadi gaze pointer exit. Selanjutnya kita close lagi ya. Non-objeknya kita ganti menjadi text ya, pada posisi hierarki pindahkan ke non-objek. Now functionnya ya, kita masuk ke teks informasi, lalu kita pilih show and hide info. Pada posisi teks ya, kita hidden. Ya, sehingga tidak muncul di sini ya. Dia akan otomatis menggunakan script akan muncul nanti ya. Nah, kita cek kembali ya. Ini sudah semua ya. Gaze pointer enter, pointer exit, show hidden hide. Nah, ini ya. Lalu kita coba untuk tes. Kita tunggu sebentar ya, kita lihat di sini dia sudah berfungsi ya. Nah, kita coba untuk mendekati tombol ya dengan menunduk, lalu kita lihat lagi ke atas, berhenti ya. Kita masuk lagi mendekat ya, kita dekatkan lagi. Lalu kita arahkan tombol ke arahkan pointer ya, warna merah ini ya, pointer ini ke tombol informasi. Kita tunggu beberapa saat. Ya, kita tunggu ya beberapa saat di sini. Nah, ada beberapa hal yang harus kita tampilkan di sini ya. Coba kita lihat di sini di dalam button. Ya, ada button, ada teks ya. Kita lihat apakah ada di dalam, kita lihat ya, teks informasi script, info objek masih kosong ya. Kita masukkan teks pada hierarki ke dalam info objek. Nah, baru dia akan muncul. Sekarang kita coba play kembali. Oke ya, kita maju untuk menunduk. Kita berhenti sebentar, ya muncul ya. Nah, tadi udah menyentuh, dia sudah muncul. Nah, ini kita maju lagi ya. Kita lihat, ini sudah kelihatan ya, informasi botol medis yang digunakan di dalam. Nah, artinya nih di dalam laboratorium ya. Coba kita arahkan ya, dia akan hilang, ya. Kita masukkan lagi, dia muncul, kita tinggalkan, ya, hilang ya. Hari ini kita akan melihat visualisasi hasil dari kita membuat objek 3 dimensi menggunakan Blender agar bisa terlihat secara virtual. Kita lihat di sini ya, kita sudah masuk ke dalam VR. Lalu kita coba untuk berjalan ya ke dalam sebuah ruangan. Ya. Nah, ini adalah situasi virtual lab laboratorium medis. Nah, ini tombol yang bisa kita arahkan lalu keluar informasi. Ini adalah interaksi antara player atau user dengan lingkungan yang ada di sekitar ruangan laboratorium medis ya. Nah, ini kita lihat di sini. Ya, kita sudah melihat ruangan ya. Alat medis ya, hasil aset dari 3 dimensi yang kita buat di Blender. Kesimpulan dari sesi kelima hari ini bahwa pengadaan pada laboratorium teknologi medis itu tidak perlu kita mengadakan alat yang mahal, sehingga kita bisa melakukan simulasi dengan membuat secara virtual objek-objek 3 dimensi yang ada pada lab laboratorium teknologi medis. Sehingga ini akan mempermudah, mempercepat, dan meringankan biaya pengadaan alat. Jangan lupa kerjakan post-test pada link berikut ini. Sampai ketemu lagi di sesi mata kuliah selanjutnya.